Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Bumi Hartanti dan rekan-rekan saya Ajeng Cynthia Ayu, Saya Vika Nurhati, saya Melani Davina Kristianti Sirait, saya Habibah Fendi Putri, saya Alia Ghazali, dan kami dari Sangga Perintis 2. Definisi sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Sejarah kepramukaan dunia dimulai oleh Lord Baden-Powell pada 1907 di Inggris dengan tujuan membentuk karakter dan keterampilan anak muda. Pada 1920, Jambore Dunia Pramuka pertama diadakan. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Kepramukaan di Indonesia mulai pada 1912 dengan Javanese Pathfinders Organization. Gerakan Pramuka resmi didirikan pada 14 Agustus 1961, menyatukan berbagai organisasi kepanduan. Penjabarannya, sejarah kepramukaan dunia. Kepramukaan dunia dimulai oleh Lord Robert Baden-Powell pada tahun 1907 dengan perkemahan pertama di Pulau Brosea, Inggris. Gerakan ini bertujuan membentuk karakter dan keterampilan hidup anak muda melalui kegiatan alam terbuka. Pada 1920, Jambore Dunia Pramuka pertama diadakan, menandai terbentuknya Gerakan Pramuka Internasional. Sejarah kepramukaan di Indonesia. Kepramukaan di Indonesia dimulai pada 1912 dengan dirinya Javanese Pathfinders Organization. Setelah kemerdekaan pada 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka resmi didirikan melalui keputusan Presiden Soekarno, menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang sudah ada. Berikut contoh keterampilan yang perlu dipraktikkan dalam pramuka. Yang pertama, survival cyclist, mendirikan tenda, menyalakan api, mencari makanan di alam. Yang kedua, pertolongan pertama, memberikan P3K untuk luka, patah tulang, dan cedera. Yang ketiga, kepemimpinan, memimpin tim dan bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, navigasi, membaca peta menggunakan kompas dan tanda-tanda alam. Yang kelima, simpul dan ikatan, menguasai simpul untuk mendirikan struktur sederhana. Yang keenam, layanan masyarakat, bakti sosial dan membantu di daerah bencana. Yang ketujuh, disiplin dan tanggung jawab, menjalankan tugas tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Yang kedelapan, cinta lingkungan, menjaga kelestarian alam dan mengelola sampah. Selanjutnya adalah definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdiri dari 5 sila. Pancasila menggambarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan menjadi landasan ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun penjabaran Pancasila. Yang 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai dan memperlakukan sesama manusia dengan adil, menghormati hak asasi, serta menjaga martabat dan peradaban manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Menjaga kesatuan dan kerukunan bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi serta menyeimbangkan hak dan kewajiban. Nah, ada pun contoh Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, contohnya yaitu beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati agama lainnya. Dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya yaitu bersikap adil dalam pergaulan, menghormati hak orang lain, dan membantu sesama yang membutuhkan. Dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, contohnya adalah menjaga kerukunan antar warga yang berbeda suku atau agama dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Dalam sila keempat,
yaitu mengambil keputusan bersama, keluarga atau komunitas melalui musyawarah. Dalam sila kelima keadilan sosial, yaitu memberikan bantuan kepada yang kurang mampu, mendukung program-program sosial, dan menghindari tindakan diskriminatif. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kiasan untuk Sang Merah Putih, yaitu bendera Indonesia. Nah, Sang Merah Putih adalah bendera di Indonesia yang terdiri dari dua warna, yaitu warna merah dan warna putih, yang melambangkan keberanian dan kesucian. Bendera ini seringkali melambangkan kedaulatan di dalam Indonesia. Nah, tahu nggak sih sejarah dari bendera Indonesia? Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Untuk warna merah dan warna putih dalam bendera itu diambil pada saat Kerajaan Majapahit dan sering sekali digunakan sebagai simbol-simbol pada Kerajaan Nusantara. Masing-masing dari warna merah dan warna putih di bendera Indonesia. Warna merah menggambarkan semangat keberanian untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk warna putih itu adalah kesucian, niat dan hati yang tulus untuk dapat mencapai kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada tata cara penggunaan bendera Sang Merah Putih. Tahu nggak sih kalau misalkan bendera Sang Merah Putih itu harus dikibarkan setiap hari di Istana Kepresidenan, gedung di pemerintah, dan gedung diplomatik. Selain itu, bendera merah putih dikibarkan dalam upacara resmi seperti peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nah, saat pengibaran juga bendera harus dikibarkan pada tiang yang cukup tinggi dan ditempatkan lebih tinggi daripada bendera yang lain yang mungkin ada dalam acara tersebut. Bendera merah putih tidak boleh menyentuh tanah dan harus dilipat dengan cara yang benar setelah diturunkan. Pengibaran bendera setengah tiang dilakukan saat masa berkabung nasional. Selanjutnya kita masuk ke kiasannya deh. Nah, kiasan Sang Merah Putih seringkali dikaitkan dengan simbol patriotisme, persatuan, dan identitas bangsa Indonesia. Bendera ini adalah lambang kebanggaan nasional, mengingatkan rakyat akan perjuangan kemerdekaan dan pentingnya menjaga kedaulatan serta persatuan. Tahu nggak sih, untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti ada pengibaran bendera. Pasti kalian seringkali melihat pengibaran bendera merah putih pada saat hari Senin di sekolah. Selain itu juga setiap 17 Agustus Sang Merah Putih dikibarkan dalam upacara peringatan kemerdekaan di seluruh Indonesia, baik di sekolah kalian, instansi pemerintah, maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu juga bendera Indonesia sebagai simbol patriotisme. Saat terjadi bencana nasional atau pertandingan olahraga nasional, bendera merah putih sering digunakan sebagai lambang solidaritas dan dukungan terhadap sesama warga negara. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan kalau misalkan kiasan bendera itu bukan cuma merah dan putih, tetapi banyak sekali. Selanjutnya ada definisi dari ASEAN dan PBB. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi regional yang dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antar negara di Asia Tenggara dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Lalu yang selanjutnya ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi internasional ini didirikan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memajukan kerjasama dalam masalah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Selanjutnya ada sejarah dari ASEAN dan PBB. Sejarah didirikannya ASEAN yaitu didirikan pada 8 Agustus tahun 1967 oleh 5 negara pendiri, dan ini terdiri dari 10 negara. Tujuannya untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara. Peran Indonesia sebagai pendiri ASEAN. Indonesia berperan aktif dalam pengembangan visi ASEAN pada tahun 2025 dan menjaga stabilitas politik di kawasan. Yang kedua ada PBB. Sejarahnya didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik global. Tujuannya yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta melindungi hak asasi manusia.
Peran Indonesia dalam anggota PBB sejak tahun 1950, aktif dalam misi perdamaian dan pernah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Contoh dari ASEAN yaitu Indonesia menginisiasi ASEAN Political Security Community dan menjadi tuan rumah KTT ASEAN di Bali pada tahun 2011. Lalu PBB Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk misi perdamaian di Lebanon dan Kongo serta mendukung upaya PBB dalam perubahan iklim. Nah, di sini ada definisi ADART. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka adalah dokumen resmi yang mengatur struktur, tujuan, dan tata cara organisasi Gerakan Pramuka di Indonesia. AD berisi prinsip dan tujuan organisasi, sementara ART menjelaskan rincian operasional dan administrasi dalam menjalankan kegiatan pramuka. Penjabarannya, yang pertama ada nomor surat keputusan. AD dan ART Gerakan Pramuka ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Tujuannya membentuk karakter, keterampilan, dan kedisiplinan anggota pramuka sebagai generasi muda yang bertanggung jawab dan berjiwa nasionalisme. Yang ketiga, tujuan pokok, menyediakan pendidikan non-formal bagi anak-anak dan remaja melalui kegiatan kepramukaan yang mendidik dan menyenangkan. Selanjutnya ada 4, yaitu fungsi, yang dimana sebagai wadah pengembangan diri dan kepemimpinan bagi anggota pramuka, mengembangkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Lalu yang kelima ada prinsip dasar, mempertahankan nilai-nilai luhur, solidaritas, dan kepedulian sosial. Lalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan menghargai perbedaan. Lalu yang terakhir yaitu metode kepramukaan, yang dimana pendidikan berbasis pengalaman, learning by doing, melalui kegiatan di alam terbuka, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial. Lalu metode yang menekankan pada partisipasi aktif anggota dalam setiap kegiatan. Contoh, yang pertama adalah pengertian AD dan ART. AD dan ART Gerakan Pramuka menjadi pedoman bagi setiap anggota dalam menjalankan kegiatan kepramukaan seperti pelatihan, perkemahan, dan bakti sosial. Lalu tujuannya, misalnya dalam setiap pertemuan atau kegiatan pramuka, tujuannya yaitu untuk membentuk karakter dan kedisiplinan peserta selalu diutamakan. Lalu yang terakhir metode kepramukaannya yaitu kegiatan perkemahan yang mengajarkan keterampilan bertahan hidup di alam terbuka dan merupakan suatu penerapan metode kepramukaan. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.